Baik, yang pertama berisi penjelasan mengenai motivasi. Motivasi seringkali berkaitan dengan kata why atau mengapa. Sehingga kata why atau mengapa ini merupakan suatu kata yang mendasari untuk melakukan sesuatu. Sehingga singkatnya, motivasi ini merupakan suatu kunci atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam diri manusia. Yang pertama adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana setiap manusia ini harus mencapai atau menjadi segala sesuatu. Yang kedua adalah harga diri. Tentunya setiap manusia memiliki kebanggaan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kebutuhan relasional. Setiap manusia merupakan makhluk sosial, di mana memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Kemudian ada kebutuhan rasa aman. Setiap manusia tentunya memerlukan rasa aman agar bisa nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan suatu kebutuhan di mana manusia itu bisa semangat untuk menjalani kehidupannya. Bisa terdapat dari sumber daya berupa manusia lainnya, aktivitas, ataupun pengalaman. Sehingga guru yang memiliki motivasi akan tangguh menghadapi tantangan, mandiri mencari solusi, kemudian reflektif terhadap kesalahan, dan adaptif dalam melakukan perbaikan. Tentunya harapan-harapan tersebut beriringan dengan merdeka belajar. Sehingga merdeka belajar merupakan suatu kapasitas mengatur sendiri suatu urusan. Kemudian motivasi diri ini yang menjadi bekal dasar utama dalam merdeka belajar. Tentunya merdeka belajar ini berkaitan dengan 3 hal. Pertama, ada komitmen pada tujuan. Yang kedua, refleksi berkala. Dan yang ketiga adalah mandiri pada cara. Tentunya dalam penerapan motivasi ada proses menetapkan tujuan. Dimulai dari nilai, yaitu merupakan suatu karakter yang dimiliki oleh setiap manusia ataupun guru. Kemudian karakter tersebut pastinya memiliki potensi yang ada dalam diri. Sehingga nilai tersebut akan memicu suatu emosi atau keinginan. Emosi yang dihasilkan adalah berupa emosi positif yang menginginkan harapan yang terbaik bagi seluruh peserta didik. Kemudian emosi tersebut menghasilkan tujuan atau goals ataupun intensi yang berupa hal-hal baik yang akan dituju beriringan dengan peserta didik. Tujuan tersebut akan menghasilkan respons atau tindakan dan juga perilaku atau kinerja. Sehingga akan dihasilkan yang namanya konsekuensi atau umpan balik. Tentunya tujuan, goals, dan intensi tersebut akan menghasilkan yang namanya konsekuensi atau umpan balik. Dan kelima hal tersebut adalah sebuah proses untuk menetapkan tujuan dalam hal memotivasi diri. Setelah guru melakukan proses menetapkan tujuan dan melakukan suatu implikasi dan akan menghasilkan yang namanya refleksi mengajar. Tentunya refleksi ini bertujuan untuk mengenali apakah suatu proses tersebut yang dilakukan sudah betul atau belum.
Yang pertama bisa dengan langkah memetakan kebutuhan diri. Yang kedua, menyusun tujuan mengajar. Dan yang ketiga, melakukan strategi umpan balik berkelanjutan. Kemudian dalam hal ini, saya melakukan refleksi mengajar melalui lembar aksi nyata 1 dalam pelatihan Semangat Guru 2 Angkatan 5. Dalam hal ini, yang saya dapatkan yaitu adalah bisa mengenali pemicu stres dan juga bisa mengenali harapan sebagai guru. Dalam tahap mengenali pemicu stres, ternyata saya berada dalam tahap level 1 atau tantangan penuh. Dan ini perlu melakukan transformasi karena pengalaman mengajar yang rentan memicu emosi. Sehingga saya harus mencari dukungan dan sumber daya yang mampu menumbuhkan motivasi. Kemudian, setelah mengenali pemicu stres, saya menuliskan harapan sebagai guru. Ternyata saya berada dalam tahap level 3, yaitu adalah harapan bertumbuh. Sehingga saya siap mengembangkan dan menggerakkan perubahan pada diri dan juga kelas. Kemudian setelah mengenal tahap persiapan, saya mengenal mengenai praktik refleksi mengajar. Pada tahap yang pertama, saya memetakan kebutuhan diri dengan piramida Maslow. Dilanjut dengan tahap yang kedua yaitu menyusun tujuan mengajar. Dan pada tahap yang ketiga yaitu melakukan strategi umpan balik berkelanjutan. Sehingga tips yang bisa saya berikan dalam hal meningkatkan motivasi diri dan juga bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar yaitu adalah kenali pemicu dorongan dalam melakukan sesuatu. Setelah itu, buat beberapa harapan dalam mengajar, sehingga bisa berkomitmen pada tujuan dan bisa melakukan refleksi dan juga bisa mandiri dalam melakukan suatu hal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Yuk Bapak Ibu Guru hebat, mari kita ikuti pelatihan Semangat Guru 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya.